Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Batubara dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya diberi kesempatan untuk membuat video dalam memenuhi tugas saya dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan. Tapi karena di tahun ini, di semester ini, tepatnya tahun 2020, telah muncullah yang namanya virus COVID-19. Maka dari sini kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, serta murid-murid lainnya dan juga guru maupun dosen melakukan pembelajaran online atau daring yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kita. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan itu berkembang pada abad 20 dan mengalami hambatan dalam pengembangannya. Di dalamnya juga menunjukkan bahwa masyarakat itu mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju, dan dinamis. Perkembangan yang sangat cepat ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Maksud saya perubahan yang cepat ini meliputi berbagai bidang kehidupan. Salah satunya itu di bidang pendidikan. Masalah sosial dalam masyarakat ini juga dapat kita rasakan di dunia pendidikan, baik itu pendidikan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Gejala yang terjadi dalam sosial pendidikan ini terjadi krisis dalam hubungan manusia, tata sosial, ataupun juga kepercayaan. Sempat terjadi hilangnya nilai-nilai sosial, nilai-nilai sumber sosial. Tetapi dengan adanya sosial pendidikan ini, masalah tersebut telah bergeser dan berubah menjadi sosial atau masyarakat yang penuh dengan ilmu pendidikan. Selain itu, sosiologi juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya itu terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Selain itu ada juga tujuan dari sosiologi pendidikan. Tujuannya itu yang pertama, untuk menganalisis proses bersosialisasi anak, baik itu dalam keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Yang kedua itu ada bentuk menganalisis. Bentuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Dan yang ketiga ada menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada menganalisis partisipasi orang-orang yang melakukan kegiatan sosial di dunia pendidikan. Selanjutnya, COVID-19 itu kan merupakan virus dari
terbiasa melakukan pembelajaran itu secara langsung, secara tatap muka, biar kita itu kan kalau mau berdiskusi juga kepada teman atau dosen, guru lainnya itu kan secara langsung kan enak, cuci tangan nih bla 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 kan. Tapi kalau misalkan secara online atau dari ini kan kita setelah siap yang namanya mata kuliah sudah habis jadwalnya. Jadi kita kalau ingin bertanya secara spesifik gitulah kan, kita tidak tahu bahwa mereka itu sibuk atau tidak. Nah, jadi saya itu ngerasa dengan pembelajaran online ini ilmu itu bukannya tidak dapat ya, namun tidak mudah terserap oleh pikiran. Selain itu juga di dalam ini sistem jaringan. Nah, sistem jaringan kita kan melakukan pembelajaran online atau daring itu kan melalui aplikasi WA ataupun aplikasi lainnya yang telah diterapkan. Nah, tidak sedikit dari saya maupun teman-teman saya itu mengalami kesulitan dalam jaringan karena tidak setiap saat jaringan itu lancar dan tidak setiap hari jaringan itu lancar. Jadi sementara kan kami itu dituntut untuk belajar setiap hari, tapi walaupun seperti itu ada juga dampak positif dari COVID-19 ini. Dan dampak positifnya itu adalah karena kita di rumah aja nih kan, kita itu bisa saling menjaga keluarga kita juga bisa saling mengasihi mereka, dan kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah karena kita itu sadar betul kan bahwa COVID itu ujian dari Allah untuk kita. Nah, selanjutnya juga ada ini juga ada pendekatan interaksi dari sosiologi pendidikan. Nah, pendekatan interaksi itu kan memberikan perhatian khususnya itu terhadap suatu pengamatan metode pengajaran dalam mengelola ruang kelas yang lebih efisien lagi. Terus ada juga perilaku dominatif dan integratif. Nah, perilaku dominatifnya itu di dalam ruang kelas, guru itu, dosen itu diposisikan sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber yang maha tahu, sementara anak didiknya, peserta didiknya itu dianggap makhluk yang bodoh, yang senantiasa perlu pendapat bimbingan dari gurunya ataupun dosennya. Nah, sedangkan perilaku integratif itu adalah kebalikan dari perilaku dominatif. Kalau dominatif itu tadi guru yang membimbing siswa, nah sekarang integratif itu adalah guru yang mendorong sebagai motivator, inspirator. Jadi guru atau dosen ini tuh memberikan dorongan, inspirasi dan motivasi kepada peserta didiknya itu dengan tidak pandang bulu. Maksudnya itu dia itu tidak membeda-bedakan antara lelaki dan wanita. Lalu ada juga gaya kepemimpinan autora